Cause I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobatku semua, welcome back to my channel. Kehangatan antara Marc Marquez dan adiknya Alex Marquez kembali terekam menjelang bergulirnya MotoGP Prancis 2025 pada akhir pekan ini. Persaingan di kelas utama akan kembali tersaji dalam seri MotoGP Prancis 2025 akhir pekan ini di sirkuit Le Mans dengan sorotan utamanya Marc Marquez. Rider berjuluk Baby Alien tersebut akan dinanti kebangkitannya usai mengalami crash sebelum akhirnya finish di tempat ke-12 pada balapan terakhir, GP Spanyol. Karena hasil yang kurang memuaskan tersebut, Marquez kini harus rela kehilangan posisinya sebagai pemuncak klasemen sementara MotoGP 2025. Peraih 8 gelar juara dunia tersebut turun ke peringkat kedua klasemen usai adiknya Alex Marquez mengukir kemenangan pada GP Spanyol. Rider milik Gresini Racing itu tampil luar biasa untuk membukukan kemenangan pertama di kelas utama sejak naik pada musim 2020 lalu. Dengan kemenangan tersebut, Alex menggusur kakaknya dari puncak klasemen sementara setelah menorehkan total 140 poin. Melalui raihan tersebut, juara dunia kelas Moto2 musim 2019 itu sedang unggul 1 poin saja atas Marc Marquez menjelang MotoGP Prancis 2025. Persaingan antara Alex dan Marc diakini akan kembali memanas pada seri ke-6 MotoGP 2025 mendatang seiring dengan performa kuat mereka. Diwarnai dengan gelak tawa, tensi yang tak biasa sudah ditunjukkan keduanya di mana terekam dalam momen usai berakhirnya GP Spanyol lalu. Marquez mendatangi adiknya untuk sedikit berbincang di mixed zone usai balapan berakhir sempat bertukar kata. Alex terlebih dulu membuka obrolan dengan menanyakan situasi Marc apakah dia berhasil finish usai mengalami crash ketika lomba memasuki lap ketiga? Rasanya ini balapan yang panjang saat mendekati lap-lap akhir. Apakah kamu berhasil finish? Tanya Alex. Tanpa ragu, Marc langsung menjawabnya dengan tegas di mana dia masih bisa merampungkan balapan GP Spanyol dan mendapatkan poin meski mengalami crash. Saya finish di tempat ke-12 dengan waktu terbaik 1 menit 37,5 detik, ucap Marquez. Dalam kesempatan yang sama, Christian Massa selaku humas dari Gresini Racing juga melontarkan tekanan kepada Alex yang nyaris saja gagal merebut puncak klasemen. Ya, Massa menyebut Alex takkan jadi pemuncak klasemen jika Marc mampu finish 1 posisi lebih baik pada GP Spanyol. 1 posisi lagi dan Marc masih menjadi pemuncak dalam klasemen sementara, kata Massa. Marc lantas memberikan jawaban yang bernada ultimatum usai adiknya bertanya berapa banyak selisih poin yang dia miliki di tabel klasemen. 1 poin, saya tidak akan memberimu 1 poin pun, ucap Marc. Nah sobatku semua, tahukah sobat, sejak era MotoGP bergulir pada 2002, sirkuit Le Mans selalu rutin menggelar balapan Grand Prix. Setiap tahunnya ada momen-momen menarik yang terjadi. Paling mutakhir adalah jumlah penonton akhir pekannya yang mencapai 297.471 penonton pada 2024. Jumlah ini tertinggi di antara sirkuit lainnya. Catatan pemenang pun menarik. Dari 25 kali balapan digelar, ada 16 pembalap berbeda yang menang. Bahkan, dalam 6 tahun terakhir ada 6 pemenang yang berbeda. Sirkuit sepanjang 4,2 km ini menyajikan perlombaan yang kompetitif, namun, ada satu yang mengganjal. Pembalap kelas Premier asal Prancis belum pernah menang di sirkuit Le Mans. 2 rider andalannya masih berusaha keras untuk jadi yang terbaik. Hasil terbaik pembalap Prancis baru sampai finish runner-up di sirkuit Le Mans. Pada 2017, Johan Zarco adalah pembalap kelas Premier pertama di era MotoGP yang naik podium di balapan kandang. Zarco kembali naik podium runner-up pada 2021, lalu finish posisi 3 pada 2023. Pada 2021 tersebut, Zarco tak sendirian di podium. Kompatriotnya, Fabio Quartararo, juga menaiki podium usai finish posisi 3.
Momen keduanya naik podium termasuk langka lantaran tak banyak pembalap Prancis yang bisa finish 3 besar bersamaan. Menjadi pabrikan dengan konsesi kelas D bersama Honda membuat Yamaha diperbolehkan mengakses mesin sepanjang musim berjalan dan bahkan mengganti spesifikasi mesin sesuka hati dengan koridor regulasi. Ternyata sob, di tes Jerez 2 pekan yang lalu mereka telah mencoba mesin inline-4 M1 dengan spesifikasi terbaru. Dan pada balapan akhir pekan MotoGP Le Mans Perancis akhir pekan ini, rencana Yamaha akan menggunakan mesin berspesifikasi baru tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Alex Rins pada berita pers tim yang dirilis hari Rabu kemarin. Kami membuat langkah positif selama tes Jerez minggu lalu. Kami akan menguji temuan kami lagi di Le Mans. Kami juga membalap dengan spesifikasi mesin baru yang pertama kali kami coba selama tes IRTA. Jadi GP ini akan sangat penting untuk mengumpulkan data sehingga kami dapat memulai tes privat Misano minggu depan dengan sejumlah informasi yang cukup. Saya menantikan akhir pekan ini. Seperti di Jerez, atmosfer di Le Mans selalu bagus karena para penggemarnya bersemangat, jadi ini memberi kami para pembalap membutuhkan yang bagus. Jika dikepoin lebih dalam, peningkatan apa dari mesin spek baru M1 yang telah mereka uji di tes Jerez? Hal paling mudah dilihat adalah top speed. Nah sobatku semua, akhirnya kita sampai juga di ujung video ini. Like video ini, share di media sosial sobatku semua, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barokatan fi rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rohmatan indal maut, wa magfirotan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakarotil maut, wa najata minanar, wa afwa indal hisab, Robbana latuzik kulubana ba'da idadaitana wahablana. Miladunka rohmah, innaka antal wahab, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina adabannar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Things I make, I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh.